Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik para pemirsa, para teman-teman, para sahabat budiman, kali ini yuk kita mengkaji perbedaan di antara dua sosok kiai, semuanya dari Malang. Yang pertama ya Gus Rizal. Gus Rizal, Ketua PWI LS Jatim, dan Gus Lutfi Singosari. Biar kita tidak salah paham sebelum mengkaji, yuk kita dengarkan videonya secara seksama. Selamat menyaksikan. Coba sampean mikir nggih, kalau ono selawatan sing sampe sak mangke kula niki mikir. Iki apa iki ngono? Salatullah ala Tohal Yamani Safi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Muga-muga selawat takdim Allah dumateng Toha Kanjeng Nabi. Kok Al Yamani, kok gak Al Makki? Sampeyan pikir niku. Mulai biyen mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil di Taurat kabeh keterangan Kanjeng Nabi teko Mekah. Hijratan Madinah. Lagi kono salatullah ala Tohal Yamani. Sing bener kan? Lho sampean kok kayak paham apa ya apa? Wah iki viral mana kan arek-arek iku. Loh, kok kiai meneng ya apa ya? Makanya jenengan lak melok kelakoni wong kuno, manakipan, istighosan, tibaan, barzandian, burdahan, selawat badat, niku pun top markotop niku. Kita sering mendengar sholawat yang isinya salatullahi ala Tohal Yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah, yang artinya salatullah, semoga sholawat dari Allah SWT ala Toha, kepada Nabi Toha, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-Yamani, yaitu dari bangsa Yaman, syafi'il khalqi, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ini satu syair yang sering kita dengarkan. Namun zaman sekarang ada beberapa orang yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi di dalam hatinya itu ada kebencian terhadap negeri Yaman. Maka dia mengatakan, kenapa Nabi Muhammad diklaim sebagai orang Yaman? Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah, mauliduhu bi Mekah, hijrahnya ke Madinah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bi Syam, sedangkan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Tidak ada kalimat Yaman sama sekali. Itu klaim dari orang-orang yang benci terhadap negeri Yaman. Perlu diketahui, ini adalah orang-orang yang tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah belajar bagaimana suatu negara ini terbangun, ya. Qala al-Madaini, berkata Imam al-Madaini, Tihama minal Yaman wa Makkah min Tihama. Menurut Imam al-Madaini bahwasanya Tihama itu minal Yaman, bahwasanya suatu wilayah namanya Tihama itu dari wilayah besar yang namanya Yaman, sedangkan Mekah itu dari wilayah Tihama. Wahaka Abu Ubaid Imamul Maghrib, diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid fi dzalika, tentang hal ini, aqwalan, beberapa pendapat. Ahaduha, salah satunya adalah annahu arada bidzalika Makkah, apa yang dimaksudkan dengan al-Yamani itu adalah Makkah. Fa innahu yuqalu, karena disebutkan inna Makkah, sesungguhnya Makkah itu min Tihama, dari negeri Tihama, wa Tihama, sedangkan wilayah Tihama itu min ardil Yaman, dari negeri Yaman. Analognya seperti begini, kalau saya ini lahir di Malang, maka sangat layak dikatakan Lutfi Al-Malanji, gitu ya. Sedangkan Malang ini dari Pulau Jawa, maka sah saja kalau saya diberi julukan Lutfi Al-Jawi. Dan Pulau Jawa ini adalah dari negara Indonesia, maka sah-sah saja kalau saya dikatakan Lutfi Al-Indonesi. Maka sah saja kalau kita katakan Nabi Muhammad itu adalah Al-Makki, karena beliau lahir di Mekah. Atau juga beliau dikatakan At-Tihami, karena wilayah Mekah itu termasuk wilayah dari Tihama, maka sah kalau Nabi Muhammad dikatakan At-Tihami. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat patut dikatakan Al-Yamani. Kenapa? Karena baik Makkah maupun Tihama masuk min ardil Yaman. Begitulah
Mestinya seorang itu memahami dari suatu kalimat harus lebih meluas lagi, bukan karena rasa dengki, rasa iri, rasa tidak senang terhadap Yaman, kemudian mengatakan ada apa Nabi Muhammad ini diklaim sebagai orang Yaman. Ini jelas ilmu kurang memadai untuk menyatakan seperti itu. Maka sah-sah saja kalau Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagai seorang Nabi yang Yamani karena secara geografis beliau berada di Ardil Yaman. Semoga bermanfaat. Salatullah ala Tohal Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Baik teman-teman, di sini Gus Rizal menyampaikan keheranannya. Ini loh kok baginda Nabi dinisbatkan ke bangsa Yaman. Dari mana ceritanya? Dari mana istimbatnya? Yang kedua, Gus Rizal kok bisa ya para kiai menengah, kok diam? Pada kemana nih? Ya. Kenapa kalau ada sesuatu yang janggal seperti ini, kok tidak dikritik? Begitu kok tidak diluruskan? Ini kan pembengkokan nisbat baginda Nabi besar Muhammad SAW ke negeri Yaman. Nah, di sini Gus Rizal menyampaikan unek-uneknya. Nah, di sini langsung dikantar oleh Gus Lutfi Singosari bahwa Gus Rizal orang ini katanya tidak tahu sejarah dan tidak memiliki kapasitas untuk berbicara itu katanya. Karena ilmunya yang tidak memadai. La haula wala quwata illa billah. Baik. Om Lutfi, santai. Jangan terlalu ngegas dan menjustice seseorang. Dikaji dulu dong. Baik, nggih. Di sini Om Lutfi, Kanda Lutfi ya. Kanda Lutfi ini menyebut 3 hal. Perspektif geografis dan perspektif sejarah, dan yang ketiga analogi. Baik, yuk kita mulai dari yang pertama. Perspektif geografis, bahwa katanya Om Lutfi itu Makkah itu dari Tihamah, Tihamah itu dari Yaman, bagian dari Yaman. Itu sesuai dengan pernyataan Abul Hasan Al-Madaini. Abul Hasan Al-Madaini ini hidup di era kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Bahkan suatu waktu dia pernah dihadapkan kepada Amirul Mukminin Khalifah Al-Ma'mun waktu itu. Iya. Al-Madaini ini usianya panjang, 90 tahun. Iya. Terus beliau keluar dari situ, entah ini hanya cerita benar atau tidak, katanya Al-Ma'mun itu menceritakan tentang cerita Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala an, dan Al-Ma'mun itu melaknat Bani Umayyah. Wow. Dan cerita-cerita tentang Al-Madaini ya, banyak yang lebih condong ke situ. Syiah. Cerita-ceritanya, saya nggak menuduh ya. Terus kok kesana kemari. Banyak ulama yang bilang sikoh ya, juga alim, ikhbari, sejarawan Muslim Al-Madaini, banyak tulisan-tulisan kitabnya ya. Baik, itu tentang Abul Hasan Al-Madaini, yang berkata Makkah min Tihamah wa Tihamah min al-Yaman. Nah, kalau begitu yuk kita cocokkan, timbang pernyataan Al-Madaini ini dengan fakta geografis yang sebenarnya. Baik, kami tampilkan ini iklim, foto tentang peta Yaman dan sekitarnya. Baik, ini. Nah, ini yang merah tua ini adalah negara Hijaz. Terus yang panjang merah muda ini dari negara Hijaz terus kemudian tembus kepada yang putih negara Yaman. Ini namanya disebut dengan Semenanjung Tihamah. Terus kami pisah itu dengan warna putih, walaupun nggak begitu jelas gitu. Di sini di batasan negara Hijaz yang merah tua itu dengan negara Yaman yang putih. Di sini ada putih di Semenanjung Tihamah yang kecil panjang itu. Jadi perlu diketahui, Semenanjung Tihamah atau wilayah Tihamah ini memang membentang panjang dari negara Yaman dan negara Hijaz. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, Tihamah laisa kulluha Yaman. Artinya Tihamah itu tidak semuanya Yaman.
Ada Tihamatul Yaman, ada Tihama yang ikut kepada Yaman, ada Tihama yang ikut kepada Hijaz. Nah, ini secara geografis, teman-teman. Nah, berarti pernyataan Al-Madaini yang disampaikan oleh Kanda Lutfi ini tidak sesuai dengan kenyataan geografisnya. Nah, sekarang fakta sejarah. Apakah negara Hijaz itu bagian dari negara Yaman? Yuk kita buktikan fakta sejarahnya. Hijaz itu negaranya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy leluhur baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di sini Quraisy ini, negara Hijaz ini tidak tunduk ke raja manapun. Kan raja-raja sekitarnya. Beliau dipimpin oleh kepala-kepala suku yang paling disegani dan paling dihormati. Dan semua suku-suku yang ada itu memiliki memiliki peran, pengaruh di dalam mengatur semuanya. Ini negara Hijaz. Nah, sekarang negara Yaman itu dibawa ke pemimpinan Himyar. Terus setelah Himyar itu kalah perang, akhirnya dibantu oleh Habasyi, maka dengan MOU-nya Habasyilah yang memimpin Yaman hingga ke zaman kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik. Nah, sekarang tinjau lagi, apakah Hijaz ini atau Mekah ini tunduk kepada Yaman atau bagian dari negara Yaman? Tidak. Bukti sejarah yang membantah. Terjadinya perang gajah. Amul Fil, tahun gajah waktu itu. Ini pasti kita tahu, kelahiran baginda Nabi pasti disebut di tahun gajah, Amul Fil. Nah, baik. Kejadian itu dipicu karena Abroha iri kepada Ka'bah yang diziarahi oleh orang-orang. Akhirnya Abroha ingin membangun Ka'bah yang lebih mewah dari Ka'bahnya orang Mekah. Setelah dibangun mewah megah Ka'bahnya orang Yaman yang selalu mengungguli orang-orang Mekah, akhirnya anak orang yang tawaf di Ka'bahnya Abroha itu ternyata dabbahnya ini, untanya ini nelek berak di Ka'bah itu. Ini yang membuat marah Raja Abroha, sehingga setelah diteliti Abroha ini karena dengki terhadap Mekah dan Ka'bahnya, Abroha menyerbu Mekah dengan semua kekuatan pasukannya, yaitu pasukan gajah yang paling gagah yang pernah dimiliki oleh Raja Abroha. Nah, di sini setelah tiba di Wadi Muhassir, Wadi Nar, Abroha ini beristirahat untuk mengumpulkan tenaganya karena besok mau menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Begitu, teman-teman. Nah, baik. Di sini ada cerita yang patut kita kenang. Datuk Baginda, yaitu Abdul Muttalib, yang kehilangan 6 ekor untanya itu ternyata dicuri oleh pasukan Abroha. Ini saya dengar langsung dari beliau. Ceritanya, dengar langsung dari lisan beliau. Akhirnya Abdul Muttalib dari Mekah mendatangi Wadi Nar yang di sebelah Mina itu, Wadi Muhassir. Ya, kalau yang pernah haji pasti tahu. Lembah Muhassir ini, lembah api. Nah, akhirnya Abdul Muttalib masuk ke Abroha, dan Abroha kaget karena Abdul Muttalib datang yang dikenal sebagai pimpinan Quraisy, pimpinan negara Hijaz. Masuklah Abdul Muttalib dan Abroha mempersilahkan duduk di kursinya. Padahal Abroha ini, katanya beliau, saya tidak pernah menghormati dan menghargai seseorang sehingga disuruh duduk di kursinya. Siapapun yang datang kepada Abroha harus duduk di bawah. Nah, di sini Abdul Muttalib dengan wibawa dan gagahnya, Abroha persilahkan duduk di kursinya. Nah, setelah menanyakan apa maksud kedatangannya Abdul Muttalib, si Abroha ini, maka Abdul Muttalib, saya datang ke sini hanya ingin meminta 6 ekor unta saya yang sudah dicuri oleh pasukanmu, wahai Abroha. Nah, di sini Abroha dengan congkaknya, ya, dengan sombongnya, laqad sagharta fi udhuni ya Abdul Muttalib, katanya. Sekarang kamu sudah menjadi kecil di mataku, wahai Abdul Muttalib, katanya. Saya kira kamu datang ke sini ingin merunding tentang perdamaian dan keamanan terhadap keluargamu. Tapi ternyata kamu datang ke sini hanya mencari 6 ekor unta. Aku ganti dengan berlipat-lipat untamu. Tapi aku akan hancurkan Ka'bahmu dan semua kaummu, rakyatmu akan saya hancurkan, akan saya binasakan, katanya Abroha. Apakah kamu tidak takut? Tidak, saya tidak takut. Kaget Abroha. Saya hanya ingin meminta milik saya, yaitu 6 ekor unta yang sudah dicuri oleh pasukanmu. Adapun Ka'bah, sudah ada pemiliknya yang akan menjaganya darimu. Kamu tidak akan pernah berhasil menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah sudah ada yang memilikinya, yang akan menjaganya.
Apa yang disampaikan oleh Abdul Muttalib? Ana rabbu ibili walil baiti rabbun yahmi. Aku adalah pemilik ekor untaku. Sedangkan Ka'bah sudah ada pemilik yang maha kuasa yang akan menjaganya. Kaget Abroha. Dari perkataan ini Abroha semalam tidak nyenyak tidur. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Abdul Muttalib, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa Ka'bah, penguasa alam semesta, akan menjaga Ka'bah dari Abroha. Tayran ababil dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senjata-senjata yang lebih ampuh daripada nuklir, daripada kimia. Kemudian terbakarlah Abroha di Wadi Muhassir. Katanya beliau hanya satu Abroha ini ya, yang diperlambat peristiwa kebakarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga lari pergi ke Yaman sampai meninggal di depan rumahnya. Yang lain langsung hancur seketika. Nah, oleh karena itu disebut Wadi Muhassir itu dengan lembah api, Wadi Nar. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Sejarah ini menunjukkan bahwa negara Hijaz bukan bagian dari negara Yaman. Dan ini juga memperkuat bahwa Tihama itu ada Tihama yang ikut kepada Hijaz dan ada Tihama yang ikut kepada Yaman. Jadi semenanjung Tihama itu membentang panjang di antara dua negara, negara Hijaz dan negara Yaman. Seperti yang terlihat di peta ini. Dan ini yang kedua, perspektif ilmu sejarah, bahwa Hijaz bukan bagian dari Yaman. Baik, bagaimana tentang pernyataan Al-Madaini? Al-Madaini ini kan cuma ulama, ya. Apalagi ada indikasi ke situ kan, iya. Terus kita di dalam berdalil ini hati-hati. Ada dalil masyhur, ada yang lebih kuat ini mutawatir, ada juga yang gharib, ada juga khabarul ahad, infirad. Di sini Al-Madaini ini infarad fi hada. Al-Madaini ini sendirian. Nah, di dalam menggunakan dalil yang pasti, yang syubhat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Allah lah yang menurunkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Yang di dalamnya itu terdapat ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang pasti, dan juga terdapat yang mutasyabih, yang syubhat, yang tidak jelas. Hunna ummul kitab, yang ummul kitab yang pasti itu yang muhkamat. Di sini sumber utamanya dalil, yaitu yang muhkamat. Jadi artinya ketika kita mendapatkan dalil yang tidak jelas, yang tidak pasti, maka kita timbang, ukur dengan dalil yang pasti. Ketika ini menyelisihi, yang tidak jelas menyelisihi yang pasti, maka harus ditolak yang tidak jelas ini. Begitu teman-teman. Nah, kita mengambil dengan yang pasti. Yuk kita mengingat nisbat yang pasti bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik di dalam syu'ub, bernegara, berbangsa, walaupun di dalam berkobilah. Baik di dalam syu'ub, berbangsa, dan di dalam berkobilah. Nisbat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sudah mutawatir dan masyhur dari berbangsa dan berkobilah. Baik, yang pertama Al-Quraisy, suku baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Arabi, suku baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Hashimi, nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Al-Hijazi, bangsa baginda Nabi besar Muhammad SAW. At-Tihami, bangsa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu Imam Daibai menulis, yub'atsu min Tihama baina yadayil qiyamah. Nah, ini Imam Daibai, Tihama. Tidak terdengar yub'atsu minal Yamani. Tidak ada. Ada segelintir orang yang berlebihan di dalam memaksakan kehendak untuk mengeklaim baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada bangsa Yaman. Memaksakan kehendak. Kalau ini dibenarkan, kalau ini diiyakan, maka akan menjadi rancu, teman-teman. Ini akan menjadi rancu. Kenapa menjadi rancu? Karena bangsa Yaman itu sudah jelas kabilah-kabilahnya. Di antaranya Himyar, Kinda, Hudoa, dan yang lain.
Tidak tercatat dalam sejarah ada bangsa Quraisy di Yaman. Nah ini. Sedangkan suku Baginda adalah Quraisy. Kalau Baginda dipaksakan Al-Yamani, tidak tercatat dalam sejarah Quraisy di Yaman. Kebohongan. Baik, sekarang di Hijaz. Di Hijaz yang dikuasai oleh Quraisy. Dan penguasa Hijaz adalah Quraisy. Datuk-datuk Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini rancunya nanti. Kalau memaksakan kehendak untuk membenarkan klaim pembengkokan nisbat Baginda dari Mekah atau Tihamah kepada Yaman. Oke, jelas gih? Nah, ini perspektif sejarah. Sekarang perspektif analog. Perspektif analogi. Si Om Lutfi ini beranalogi dengan dirinya sendiri. Saya Lutfi lahir di Malang, katanya. Ya, lahir di Malang, ya jadi sah-sah saja saya bilang Lutfi Al-Malanji. Oke, iya. Terus, Malang bagian dari Jawa. Jadi saya sah-sah saja menyebut Lutfi Al-Jawi. Sip. Terus yang ketiga, Jawa itu bagian dari Indonesia. Maka sah-sah saja saya bilang Lutfi Al-Indonesia. Jelas? Allah Karim. Ini sebuah analogi dangkal dan cacat yang disebut dengan bahasa Arab Al-Qiyas Ma'al Fariq. Al-Qiyas Ma'al Fariq. Kenapa? Sekarang Hijaz dan Yaman itu beda negara. Oh, Om Lutfi ini beda negara. Jenengan Malang dan Jawa itu tidak beda negara. Ya, yang jenengan sah-sah saja, yang Baginda Nabi tidak boleh dinisbatkan ke Yaman karena ini sudah beda negara, beda suku, beda bangsa ini sudah. Baik, Jawa dengan Indonesia tidak beda negara. Yang nggak tahu kalau sama jenengan mau ditarik kepada zaman kepemimpinan Singosari karena jenengan orang Singosari. Kan kita tidak bicara zaman purba yang kita bicarakan sekarang ini. Masa jenengan ini nggak beda negara. Ya jenengan sah-sah saja bilang Al-Jawi, Al-Indonesia karena memang satu bangsa. Beda dengan yang ini kasus pembengkokan nisbat Baginda kepada Yaman. Ini dari dulu sudah beda negara. Dari zaman Baginda sampai sekarang sudah beda negara. Nah, yang ini Yaman di bawah kekuasaan Himyar, suku Himyar, yang Hijaz di bawah kekuasaan suku Quraisy. Beda Om, jangan hati-hati ya di dalam beranalog. Jangan sampai malu-maluin lah ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah sekarang, apakah agama melarang kita menisbatkan diri kepada bangsa lain? Nah di sini kalau kita mau ikut undang-undang, kalau undang-undang syariat, kalau kita mau ikut kaidah, kembali kepada pertama kepada ayat. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Kemudian beranak bina, anak beranak sampai terjadi bangsa-bangsa dan suku-suku bagi manusia. Dari bangsa-bangsa dan suku-suku ini menjadi sebagai tanda pengenal dari umat manusia. Nah, dari mana bangsa ini, suku ini? Nah, ini tanda pengenal. Ini undang-undang yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang hukumnya mengakui bangsa lain. Nah, padahal dia tidak mempunyai ikatan dengan bangsa tersebut. Di dalam hadis yang diceritakan oleh Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidak ada seseorang yang menisbatkan dirinya kepada lain bapaknya padahal dia tahu kalau itu bukan bapaknya, illa kafar, kecuali dia kafir. Di dalam kafir sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Baik. Kemudian, wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man idda'a qauman, barang siapa yang mengklaim sebuah kaum laisa lahu fihim nasabun, sedangkan dia tidak ada hubungan dengan kaum tersebut,
baik hubungan bangsa maupun hubungan nasab secara eksplisit. Apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah bersiap-siap tempat tinggalnya kelak di api neraka. Nah, di sini kaum. Nah, di sini secara khusus kaum merujuk kepada suku, kabilah, dan secara umum kaum ini merujuk kepada bangsa. Nah, oleh karena itu para ulama di dalam menafsirkan hadis ini mengharamkan klaim seseorang terhadap suku lain yang dia tidak punya hubungan nasab dengan dia, dan juga secara umum mengharamkan klaim seseorang kepada bangsa lain. Jadi klaim baginda Nabi yang diklaim menjadi bangsa Al-Yamani itu hukumnya haram sesuai dengan hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu teman-teman. Berarti ya, kalau ini ditimbang dengan syariat, maka itu adalah klaim pembengkokan penisbatan baginda Nabi terhadap selain bangsanya, dan itu hukumnya haram. Mereka tidak punya dalil. Iya. Akhirnya ya Al-Mada'i inilah yang dipaksakan. Walaupun itu sudah bertentangan, berselisih dengan fakta geografisnya dan juga fakta sejarahnya, maka dipaksakan pernyataan Al-Mada'i ini. Di sini Al-Mada'i ini infaroda. Di sini Al-Mada'i ini infaroda sendiri di dalam klaim tersebut. Iya. Terus ini adalah dalil hujjah yang syubhat, tidak jelas, maka harus ditimbang dulu dengan dalil-dalil yang pasti dan dalil-dalil yang lebih kuat. Nah, sekarang hujjah yang sendiri yang ketika ditimbang dengan dalil-dalil yang pasti itu bertentangan, maka dalam kaidah mustalah itu disebut dengan hujjah yang syadz. Sama seperti hadis sahih yang diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Sama dengan itu. Ini syadz karena menyelisihi dalil yang lebih kuat, yaitu Al-Qur'an. Jadi pernyataan Al-Mada'i ini menurut saya ya, kalau ditimbang dengan itu, ini syadz karena menyelisihi fakta sejarahnya dan menyelisihi fakta geografisnya. Seperti itu teman-teman. Baik. Nah, yang kedua, ini yang perlu kita teliti lagi, karena di sini ada pembengkokan dalil dan hujjah dari Om Lutfi. Ya, baik. Sorry Om. Okay. Jadi beliau membaca pernyataan dari Abu Ubaid, Imamul Maghrib. Ada yang bilang Imamul Gharb. Ini, ya, tapi nggak saya baca semua ya. Saya ambil penting-pentingnya. Sebenarnya ini ibarahnya begini. Faqad qala al-Imam Nawawi ikhtalafa fi mawadhi'i hadhil hadis. Ini dari Imam Nawawi. Bertentangan para ulama di dalam tentang hadis ini. Apa yang dibahas di sini? Al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun. Di sini terjadi perdebatan di antara ulama. Ini kok Yaman, kok bukan Mekah, kok bukan Madinah. Ya. Baik. Waqad jama'ah al-Qadhi Iyad rahimahullah, dan Qadhi Iyad telah mengumpulkan pendapat-pendapat itu. Kemudian ditangkih naqahaha mukhtasaratan ba'dahu Syekh Abu Amr Ibn Salah. Kemudian dirinci lagi dan diteliti lagi oleh Abu Amr Ibn Salah perbedaan itu. Wa ana ahki, katanya Imam Nawawi. Saya menceritakan madzakarohu, dan saya menceritakan sesuatu yang Ibn Salah menyebutnya. Apa? Amma ma dzukira min nisbatil iman ila ahli Yaman. Di sini adapun sesuatu yang menyebut dari menisbatkan iman kepada ahli Yaman di sini, faqad sarrafuhu an dhahirihi, maka para ulama memalingkan dalil tersebut dari dhahiril hadis. Ini ditakwil. Kalau tidak ditakwil ini ya bahaya. Yamanlah sumber keimanan. Gitu. Oleh karena itu ditakwil, inna mabda'al iman min Makkah, bahwa sesungguhnya permulaan iman itu min Makkah, dari Makkah. Summa minal Madinah, kemudian dari Madinah. Di sini. Nah, di sini baru fahaka Abu Ubaid. Yang dibacakan oleh Om Lutfi ya. Fahaka Abu Ubaid Imamul Gharb, kalau di sini dia menyebut Imamul Maghrib. Summa man ba'dahu ya. Fahaka Abu Ubaid, ini yang dibaca oleh Om Lutfi ya. Fahaka Abu Ubaid Imamul Gharb, dia menyebut Imamul Maghrib. Summa man ba'dahu, dan orang-orang setelah Abu Ubaid,
Nah, fi dzalika, dalam hal itu, aqwalan, di dalam hal ini bukan tentang menisbatkan baginda Nabi ke Yaman, bukan. Ini perihal perbedaan tentang hadis al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun. Yang ini yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, bukan penisbatan baginda Nabi kepada Yaman. Tidak ada ulama mengutip itu. Karena itu tidak penting, karena itu pembohongan. Ngapain mau dibahas? Itu sudah klaim bohong. Jadi nggak dibahas. Ini membahas tentang hadis. Yang kemudian pernyataan ini diseret oleh Om Lutfi terhadap kasus pembengkokan penisbatan baginda Nabi besar Muhammad SAW terhadap bangsa Yaman. Baik. Aqwalan annahu arada bidzalika Makkah. Baginda Nabi menginginkan dari al-imanu yamanu wal hikmatu yamaniyatun itu Makkah. Kenapa alasannya? Fa innahu, nah ini yang mirip dengan pernyataan Abu Ubaid. Fa innahu, maka sesungguhnya yuqalu inna Makkah min Tihama. Makkah itu dari Tihama, wa Tihama min ardil Yaman. Nah, di sini yang karena ini mirip kan. Sedangkan Makkah dari bumi Yaman. Buminya yang sama, bukan bangsanya yang sama di sini. Kalau sekarang, oh ini kan sama berarti buminya bumi Yaman. Oh, kalau begini analoginya, sekarang Timur Tengah satu bumi, satu benua Syarqul Awsat, Timur Tengah. Apakah sekarang karena satu bumi boleh menisbatkan Yordan terhadap Saudi Arabia atau menisbatkan Irak kepada Saudi Arabia? Ini kan satu bumi, ya tidak boleh karena beda bangsa. Begini Om. Ini baik. Karena satu bumi ini ya. Ardul Yaman, min ardil Yaman, Tihama itu bagian dari bumi Yaman. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annal murad Makkah wal Madinah, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hadis bukan penisbatan baginda Nabi kepada Yaman. Lagi-lagi itu bukan. Tapi di dalam hadis. Fa innahu yurwa fil hadis, ini menurut kaul yang kedua, bahwa sesungguhnya diceritakan di dalam hadis annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala hadzal kalam, bersabda perkataan ini, wa huwa bi Tabuk, sedangkan baginda Nabi berada di posisinya di Tabuk waktu itu. Wa Makkah wal Madinah hina idin bainahu wa bainal Yaman. Dan sedangkan Makkah dan Madinah pada saat itu katanya itu di antara Tabuk dan Yaman. Di antara ini. Jadi ini Makkah dan Madinah, ini Tabuk, ini Yaman. Begitu katanya pendapat yang kedua. Baik. Fa asyara ila nahiyatil Yaman, maka baginda Nabi menunjukkan kepada lurusnya Yaman. Nahiyah ini ya, sisi ya. Kalau diartikan sisi, tapi banyak ada yang mengartikan wilayah nahiyah ini. Ada yang mengartikan sisi. Di sini diartikan sisi, lurusnya Yaman. Arah Yaman. Wa huwa yuridu Makkah, dan baginda Nabi dengan itu mengharapkan Mekah karena lurus Yaman di sini. Ada lurusnya Yaman. Fa asyara ila nahiyatil Yaman, maka baginda menunjukkan kepada nahiyatil Yaman. Kama qaulu, seperti yang berkata ar-ruknul yamani, pojok Ka'bah itu. Ini pojok yang lurus kepada arah Yaman. Nahiyah, arah. Ar-ruknul yamani wa huwa bi Makkah. Sedangkan rukun Yamani itu di Ka'bah ya, di Mekah posisinya. Kenapa disebut rukun Yaman? Yu'al Yamani ila nahiyatil Yaman. Sama juga rukun Syami ya, karena min nahiyatis Syam. Seperti itu teman-teman. Ini yang diambil agar kayak referensi ceritanya Abu Ubaid oleh Om Lutfi. Ini dibuat referensi untuk membenarkan klaim pembengkokan nisbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Yaman. Berhati-hati Om. Baik, wasalis, pendapat ketiga, ini tentang hadis loh. Hadis al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun. Ini bukan penisbatan baginda Nabi kepada bangsa Yaman. Wasalis ma dzahaba ilaihi katsir. Pendapat ketiga yang banyak disetujui pendapat ini oleh sebagian besar ulama. Minan nas wa huwa ahsanuha, dan ini paling bagusnya pendapat yang ketiga ini. Inda Abi Ubaid annal murad bidzalikal ansor, bahwa yang disebut dengan al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun, ini yang dimaksud adalah sahabat Ansor. Dan jumhur ulama semua lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini. Ya, bidzalikal ansor li annahu, bahwa sesungguhnya Ansor itu semua asal usulnya adalah orang-orang Yaman. Maka ini bukan min babit tasji, dalam rangka baginda memberi penghargaan kepada orang-orang Ansor,
yang menjadi penolong pertama di dalam tersebarnya dakwah Islam oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Om, kalau mau berdalil diteliti dulu ini dalil untuk apa. Kalau memang ini dalil untuk al-hadis al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyah itu ya disampaikan. Tapi kalau dipaksakan bisa, atau buat perbandingan gitu dong. Iya, jangan asal drojos. Nanti ternyata ini bukan dalilnya, tapi jenengan seret kan begitu. Baik teman-teman, itu sudah jelas bahwa menisbatkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik perspektif geografis, perspektif sejarah, perspektif ilmu syariat dan ilmu-ilmu istilah itu salah dan itu merupakan kebohongan. Kalau dipaksakan, ditarik-tarik, diulur-ulur bisa. Seperti yang pendapat ketiga tadi, kan asal usul orang Arab Yaman misalnya ditarik-tarik. Ya, jadi rancu semua nanti. Ya asal usul manusia Adam ya semua satu bangsa, satu suku Adami. Iya, kan rancu. Karena itu nanti batalah ayat lita'arufu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Batal. Kalau memang diseret-seret, yang bangsa Arab diseret kepada Nabi Ismail, kemudian diseret lagi kepada Nabi Nuh, kemudian diseret lagi kepada Nabi Adam, akhirnya tidak ada bangsa dan tidak ada suku. Rancu semua. Antum min Adam wa Adam min turab. Kalau mau diseret-seret semua ini ya rancu. Iya. Jadi begitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, apapun ceritanya, menisbatkan baginda Nabi kepada bangsa Yaman itu salah. Pembengkokan nisbat baginda Nabi kepada lain bangsanya. Iya, itu merupakan kebohongan. Dan itu menyelisihi dalil-dalil yang masyhur, dalil-dalil yang mutawatir, yang menyelisihi dalil-dalil yang masyhur dan dalil-dalil yang mutawatir dan dalil-dalil yang pasti tidak bisa dibuat hujjah. Nggih, teman-teman jelas nggih? Ya. Baik, semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.